Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Sulistiyantoro dengan NPM 19144200034 dari kelas BK 4A2 tahun 2019. Saya akan mempresentasikan tentang tes minat. Baik, yang pertama adalah pengertian dari tes minat. Menurut Crow dalam Jali tahun 2007 mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Kemudian, minat ini sangat erat hubungannya dengan kebutuhan seseorang. Minat yang timbul dari kebutuhan anak-anak akan menjadi faktor pendorong bagi anak dalam melaksanakan usahanya. Jadi dapat dilihat bahwa minat adalah sangat penting dalam pendidikan, sebab merupakan sumber dari usaha. Lalu, minat ini merupakan faktor dari dalam individu yang menunjuk pada tipikal perform. Kemudian memasuki sejarah tes minat. Sejarah tes minat ini dimulai pada tahun 1921 dengan diterbitkannya tes minat yang pertama, yakni Carnegie Interest Inventory. Pada waktu itu buku tebal yang sampai saat ini dipandang sebagai sumber informasi utama tes psikologi mental Measurement Yearbook yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Ternyata di dalamnya buku ini terdapat 15 macam tes minat. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari diselenggarakannya atau diadakannya tes minat. Nah, tujuan dari tes minat ini adalah untuk membantu menemukan minat dasar yang dimiliki oleh seseorang. Setelah diketahui minat dasar yang dimiliki seseorang, maka dapat digunakan untuk membantu individu yang bersangkutan menjadi pekerja keras atau orang yang berminat, serta memiliki penyesuaian diri yang baik dan efektif. Tujuan dari tes minat ini ada 3, antara lain untuk menunjukkan jabatan-jabatan bagi studi yang lebih lanjut. Jabatan-jabatan ini meliputi tipe kerja yang disukai, tetapi di samping itu siswa harus memperhatikan tentang kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua adalah untuk menguji seseorang yang telah memilih suatu jabatan tertentu. Yang ketiga adalah untuk meng-cross-check karir sebelum meningkat lebih lanjut. Jadinya sebelum berlanjut ke karir pilihannya itu harus di cross check terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis tes minat. Tes minat ini merupakan jenis instrumen tes yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap minat individu dalam berbagai jenis kegiatan menurut Chaplin tahun 2000. Adapun jenis-jenis tes minat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Strong Interest Inventory atau SII. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 dengan nama Strong Vocational Interest Blank atau SVIB. SII pertama kali dirumuskan oleh Eka Strong Jr. ketika sementara menghadiri seminar pascasarjana pada tahun 1919 sampai 1920. SII dewasa ini terdiri dari 317 butir soal yang dikelompokkan dalam 8 bagian. Dalam kelima bagian pertama, responden mencatat preferensinya dengan membuat tanda S mengindikasikan suka, TT mengindikasikan tidak tahu, dan TS mengindikasikan tidak suka. Kemudian tes yang kedua adalah Self-Directed Search atau SDS. Instrumen ini dikembangkan oleh J.L. Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang
bisa dilaksanakan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Individu mengisi buklet penafsiran diri, men-skor respon, dan menghitung 6 skor rangkuman yang berhubungan dengan tema model Holland. Temanya yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, bersifat wirausaha, dan konvensional. Ketiga skor tertinggi, rangkuman tertinggi, digunakan untuk menemukan kode berhuruf 3. Sebuah skor pendamping penemu pekerjaan digunakan untuk menemukan pekerjaan di antara 1.355 pekerjaan yang kodenya cocok dengan rangkuman responden. Meskipun SDS dirancang untuk bersifat bisa menemukan skor sendiri, buku panduannya merekomendasikan pengawasan tertentu dan pemeriksaan skor. Kemudian tes yang ketiga adalah Jackson Vocational Interest Survey atau JVIS. JVIS ini diseleksi untuk mendapat perhatian khusus. Pertama, karena JVIS merupakan contoh dari prosedur penyusunan tes canggih. Dan kedua, karena dalam berbagai aspek pendekatannya berlawanan secara tajam dengan diikuti dalam SII. Langkah pertama dalam pengembangan JVIS adalah merumuskan konstruk-konstruk atau dimensi-dimensi yang harus diukur. Ada 2 jenis dimensi, yaitu dipilih berdasarkan penelitian yang dipublikasikan tentang psikologi kerja dan analisis faktor serta klasifikasi rasional atas butir soal minat pekerjaan. Salah satunya dirumuskan yang berkaitan dengan peran kerja dan dengan gaya kerja. Yang keempat adalah Career Assessment Inventory atau CAI. CAI pertama kali dikeluarkan pada tahun 1975. Akan tetapi berbeda dengan kebanyakan inventory minat yang lainnya, CAI dirancang secara khusus untuk para pencari karir yang tidak melakukan atau memerlukan pendidikan universitas selama 4 tahun atau pelatihan profesional lebih jauh. CAI berfokus pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan, pekerjaan teknis, dan pekerjaan jasa. Contoh dari skala-skala yang sekarang tersedia antara lain montir pesawat, petugas kesehatan gigi, petugas kafetaria, programmer komputer, dan perawat terdaftar. Yang kelima adalah tes Kuder. Inventory ini dikembangkan oleh George Frederick Kuder. Tes ini terdiri dari sebuah buku yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan sebuah lembar jawaban. Bentuk pertanyaan adalah forced choice responding dan homogeneous vocational preference scales, di mana setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban. Jumlah total pertanyaan adalah 168 pertanyaan. Tes ini dapat disajikan baik secara individual maupun klasikal. Dan waktu penyajiannya tidak dibatasi, tetapi biasanya dapat diselesaikan selama 40-60 menit. Yang keenam adalah Rothwell Miller Interest Blank atau RMIB. Tes ini berbentuk belangko atau formulir yang berisikan daftar pekerjaan yang disusun dalam 9 kelompok dengan kode huruf A sampai I, serta dibedakan untuk kelompok pekerjaan pria dan wanitanya. Masing-masing kelompok pekerjaan ini terdiri atas 12 jenis pekerjaan yang mewakili 9 kategori pekerjaan yang akan diukur dalam tes ini. Tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan dan ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah ruang lingkup tes minat. Pada umumnya hasil tes minat digunakan dalam 4 bidang terapan, yaitu adalah yang pertama konseling pekerjaan, yang kedua konseling karir,
Yang ketiga, perencanaan bacaan pendidikan, dan yang keempat adalah penjurusan siswa. Yang pertama adalah konseling pekerjaan. Hasil tes minat ini digunakan dalam konseling pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan atau bidang pekerjaan yang lain. Dalam hal ini, fungsi tes minat adalah untuk mengecek konsistensi antara tugas pekerjaan yang telah terlanjur dijalani dengan pilihan pekerjaan yang disukainya. Kemudian yang kedua adalah konseling karir. Hasil tes minat digunakan dalam konseling karir untuk siswa sekolah, khususnya sekolah umum atau sekolah SMA pada tahun-tahun pertama mereka menginjakkan kaki di bangku sekolah. Walaupun demikian, hasil tes minat ini dapat digunakan untuk siswa sekolah kejuruan yang merencanakan untuk bekerja setelah lulus. Selain itu, konseling karir dapat digunakan bagi orang-orang yang putus sekolah lanjutan yang sedang mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka dalam waktu yang dekat. Yang ketiga adalah perencanaan bacaan pendidikan. Buku-buku bacaan di sekolah SD, SMP, SMA, atau SMK, dan perguruan tinggi kadang-kadang tidak disukai oleh para siswa dan mahasiswa karena dipandang tidak relevan atau tidak sesuai dengan bidang minatnya. Dalam sistem pendidikan klasikal, tes minat dapat dimanfaatkan untuk mengetahui materi bacaan yang tepat bagi siswa agar prestasi mereka juga meningkat. Dengan kata lain, tes minat ini berfungsi untuk memilih jenis-jenis bacaan yang disukai oleh mayoritas siswa. Yang keempat adalah penjurusan siswa. Pada prinsipnya, penjurusan siswa di sekolah lanjutan merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan atau program-program studi yang tersedia. Dengan demikian, pertama-tama siswa sudah diterima pada suatu jenjang sekolah tertentu, misalnya melalui sistem seleksi dengan menggunakan tes inteligensi atau tes bakat. Barulah kemudian dilakukan pengukuran terhadap minatnya untuk menempatkan siswa pada suatu jurusan atau program studi yang tepat berdasarkan hasil pengukuran tadi. Demikian presentasi materi tes minat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.